mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Peter Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wahyu sebagai Danyang Berem, Kasdu Dewa sebagai Danyang Keling, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Rizky sebagai Ki Legawa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka tengah terlibat pertarungan dengan Danyang Keling. Sementara Danyang Berem saudaranya memperhatikan pertarungan itu tanpa membantunya. Bahkan sampai Danyang Keling adiknya berhasil dilempar oleh Cempaka. Maafkan aku, Tuan Danyang Keling, jika pukulanku terlalu keras. Aku melakukan itu semata-mata karena ingin pertarungan ini tidak lebih dari 20 jurus. Kau kira engkau sudah dapat mengalahkan aku, Nona Muda? Aku masih memiliki satu jurus pamungkas. Mundurlah kau, Danyang Keling. Jangan memaksakan dirimu untuk mengadu nyawa dengannya. Biarlah aku yang akan memberikan hajaran padanya. Tuan Danyang Berem, sebaiknya kita sudahi saja pertarungan yang tidak ada artinya ini. Mana bisa, segalanya sudah terlanjur. Kami datang ke Karangsedana, meninggalkan pertapaan kami semata-mata adalah untuk mengatasi kemelut yang terjadi di Karangsedana. Dan sekarang, jika sampai dengan 2 orang muda saja kami tidak dapat menunjukkan kekuatan kami, bagaimana kami akan ada muka untuk menghadap penguasa Karangsedana dan menyatakan janji untuk mengatasi kemelut di tanah ini? Kemelut? Apakah di sini tengah terjadi kemelut? Pergolakan? Aku tidak tahu. Tetapi penguasa Karangsedana mengundang kami dan meminta bantuan kami. Tapi, apakah Tuan mengetahui siapakah penguasa Karangsedana yang mengundang Tuan? Kenapa jadi banyak bicara dengan mereka, Kakang Danyang Berem? Jika Kakang memang dapat membalaskan kekalahanku dengannya tanpa jurus pamungkas, buktikanlah. Baiklah, kau akan segera melihatnya. Maaf anak muda, aku akan membalaskan dulu sakit hatiku. Baru jika ada yang ingin kau bicarakan, dapat kau bicarakan. Aku sebenarnya sudah mulai tertarik dengan kalian. Jagalah aji lingkaran angin maut ini. Danyang Berem mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kemudian segulung angin yang kuat berputar-putar di sekitar tubuhnya. Lingkaran angin maut yang kali ini digelarkan oleh Danyang Berem jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan yang telah digelarkan oleh adiknya, Danyang Keling. Kepandaian Danyang Berem tidak dapat kubuat main-main. Pimpinan pengemis tongkat merah pun belum tentu dapat mengalahkannya dengan mudah. Aku akan menghadapinya dengan aji kincir metu tingkatan terakhir. Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini dan mencari tempat yang sepi untuk mempelajari aji Banyu Agung. Cepat atau lambat, aku pasti akan segera berhadapan dengan Resi Amista. Awas kau Danyang Berem, hati-hatilah. Ayolah, Kakang Danyang Berem.
kita hadapi bersama dua anak muda itu dengan ilmu pamungkas kita. Dan yang bersaudara pantang mendapat malu. Tunggu Adi Danyang Keling. Tunggu dulu. Ada yang ingin aku tanyakan dengan anak muda itu. Anak muda, apakah aku baru saja kau buat tidak berdaya dengan Aji Kincir Metu dari Gua Larang? Benar, Tuan Danyang. Ini adalah Aji Kincir Metu. Nah, sekarang bagaimanakah? Apakah Tuan Danyang mau menjawab pertanyaan saya tadi? Siapakah penguasa yang Tuan akan temui di sana? Ayolah Kakang, kita hancur leburkan anak muda yang sombong itu. Tunggu dulu Adik Danyang Keling. Sepertinya kita telah salah menumbuk orang. Jika aku tidak salah, ajian yang membuatku terjungkal tadi adalah Kincir Metu. Bagaimana anak muda? Apakah tidak salah dugaanku itu? Benar, Tuan Danyang Berem. Aku mempergunakan Aji Kincir Metu untuk menghadapi seranganmu yang sangat dahsyat tadi. Jika begitu, aku telah salah menumbuk orang. Apakah hubunganmu dengan Resi Wanayasa, anak muda? Tidak mungkin, Kakang Danyang Berem. Kepandaian Kakang tidak berada di sebelah bawah kepandaian Resi Wanayasa. Bagaimana mungkin ajian tadi adalah Kincir Metu? Resi Wanayasa sendiri tidak akan mampu mengalahkan Kakang. Aku mempelajari ajian Kincir Metu tingkatan terakhir ini dari kakek Mamangkuraya. Apakah tuan-tuan mengenal mereka? Kakekku dan juga Eyang Resi Wanayasa, guruku. Anak muda, Resi Wanayasa adalah sahabatku pada saat mudanya. Tetapi lebih dari 30 tahun yang lalu, aku menghilang jauh di balik dataran tinggi Parahyangan untuk mempelajari satu jenis ilmu pamungkas. Dan tidak nyana, aku malah bertemu dengan muridnya sekarang. Apakah kedatangan kalian kemari adalah untuk membantu Karangsedana mengatasi kemelut yang sedang terjadi di sini? Iya. Apakah kalian tidak berdusta dengan cerita kalian tadi? Bahwa kalian adalah pembantu dari saudagar? Tidak, Paman Danyang Berem, Paman Danyang Keling. Kami berdusta. Kami memakai pakaian ini adalah karena terpaksa dan tidak memiliki pakaian lainnya saat ini. Lalu bagaimanakah dengan pertanyaan kami tadi, Paman? Siapa penguasa Karangsedana yang mengundang? Di desa kecil tempatku mengasingkan diri. Sesekali juga pernah terdengar tentang sebuah kerajaan Karangsedana yang diperintah oleh seorang raja yang adil, yaitu Prabu Ajikonda, yang kemudian diteruskan oleh putranya. Nah, muridku Legawa mengabdi pada beliau. Dan 5 hari yang lalu, seorang utusan dari muridku itu memaksa aku untuk datang kemari, membantu mereka untuk mengatasi kemelut di sini. Raden Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak memberikan komentar apapun atas semua cerita Danyang Berem. Ia hanya menoleh dan menatap dalam-dalam pada Cempaka. Setelah beberapa saat menarik nafas dalam-dalam, Cempaka pun mendekati Danyang Berem dan Danyang Keling. Paman Danyang Berem dan Danyang Keling. Sesungguhnya lah pemuda yang kini berada di hadapan Paman adalah penguasa Karangsedana yang sesungguhnya, Prabu Purbaya. Kau Prabu Purbaya? Tapi mengapa bisa begini? Aku telah meninggalkan tanah Pasundan lebih dari 1 purnama. Dan aku pun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi dari suara-suara di sekitar kota raja yang saya dapatkan, Resi Amista telah mengambil alih istana Karangsedana. Dan agaknya murid Paman saat ini mengabdi padanya. Karena beberapa waktu yang lalu, semasa saya menjabat di dalam istana itu, kami belum mengenal nama itu. Lalu sekarang, apakah yang akan Paman berdua lakukan? Datang ke istana itu dan menyeret Legawa muridku. Dan memberikan hukuman karena telah mengabdi kepada pemberontak hina dan nista, tuanku. Tunggu dulu, Paman. Tunggu dulu. Sebaiknya Paman jangan terburu nafsu dalam bertindak. Resi Amista tidak dapat kita hadapi secara sembarangan. Kepandaiannya sangatlah tinggi.
Sebaiknya Paman menunggu esok hari. Kita bicarakan masalah ini dengan para pendekar lainnya. Iya, aku harus percaya dengan semua kata-katamu. Jika kalian berdua sudah mengakui kehebatan mereka, aku pun harus mau mengerti. Terima kasih, Paman. Jika begitu, kami tunggu Paman berdua besok di kuil Siwa Agung sebelah barat kota raja. Paman dapat menemukan kuil itu dengan mudah. Semua penduduk kota raja mengetahuinya. Baiklah, kita akan bertemu lagi besok di sana, tuanku. Marilah, adik dan yang keling. Permisi, hamba permisi Tuanku Purbaya. Selamat tinggal. Lalu sekarang, apa yang sebaiknya kita lakukan lagi? Tempat ini rupanya bukanlah tempat yang tepat bagi kita untuk mempelajari dan memecahkan rahasia dari Aji Banyu Agung itu, Adik Purbaya. Sebaiknya kita mencari tempat yang sunyi, Adik Purbaya. Ya, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ayo, kita ke hutan perbatasan Karangsedana dengan Galuh. Yuk! Purbaya melesat menuju arah utara. Cempaka mengikutinya dari belakang. Dan beberapa saat kemudian... Cukup, Kak. Semakin aku paksakan, rasanya kok menjadi semakin buntu. Apakah arti dari 7 ada pada 3? Itu semacam penggabungan gerak atau jurus itu. Ya, jurus 7 dan jurus 3. Begitu bukan? Penggabungan jurus 7 dengan jurus 3. Lalu 6 ada pada 2, merupakan penggabungan jurus 6 dan jurus 2. Begitu maksudmu? Iya, dan jurus 5 digaungkan dengan jurus 1. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan dengan jurus keempat? Agaknya bukan begitu maksudnya, Kak. Ataukah mungkin Banyu Agung ini mempunyai hubungan dengan aji-aji sebelumnya, dengan Aji Penolak Bala. Mari, coba kita hubungkan dengan Banyu Agung. Aku akan memainkan Aji Penolak Bala. Engkau boleh menyerangku dengan seluruh kepandaianmu. Dan perhatikan juga segala gerakan yang aku lakukan. Apakah mungkin ada hubungannya dengan Aji Banyu Agung? Baiklah, bersiaplah. Raden Purbaya segera saja menerjang Cempaka dengan pukulan-pukulan cepatnya. Cempaka hanya memerlukan waktu sekejap saja untuk menerapkan Aji Penolak Bala, memasrahkan dirinya pada Hyang Maha Agung. Seketika itu juga, tubuhnya bagaikan sehelai kapas bergerak ke sana kemari, menghindari setiap serangan Raden Purbaya yang datang menerpanya. Gerakan kakinya bagaikan ada yang mengatur bergerak ke sana ke sini. Bagaimana, Adik Purbaya? Apakah ada sesuatu yang dapat menolongmu memecahkan rahasia Aji Banyu Agung? Tidak ada yang dapat aku temukan. Aku tidak dapat berpikir banyak, Kak. Semua perhatianku setiba di tanah Pasundan ini sudah tertuju pada keraton Karangsedana. Rasanya tidak ada salahnya jika sekarang saja kita satroni Karangsedana. Iya, walaupun kita belum berhasil menguasai Aji Banyu Agung, kita masih akan dapat menjaga diri kita dengan Aji Penolak Bala dan Aji Halimunan. Sebaiknya kita cari ganti pakaian, dan kemudian kita akan coba menyatroni istana Karangsedana. Sementara itu di istana Karangsedana, Untuk apa kau katakan? Untuk apa? Iya. Saya benar-benar tidak mengerti tujuan Tuan Amis menangkapi para pengemis tongkat merah itu. Untuk apa lagi? Ya, tentu saja untuk gantung.
untuk kugantung di alun-alun Karangsedana. Hah? Aku akan memanggil Parangpungkur, ketuanya yang usil. Syukur jika ia datang juga bersama teman-teman yang lainnya. Begitukah? Tetapi kenapa tiba-tiba Tuan bersikap seperti itu? Orang-orang yang kusebar hingga saat ini belum dapat mencium di mana Parangpungkur berada. Dan juga apa yang saat ini tengah dilakukannya. Aku khawatir saat ini secara sembunyi-sembunyi ia tengah melakukan sebuah persiapan yang serius. Sebuah persiapan yang matang untuk mengganggu ketentramanku. Karena itu, aku memilih justru lebih dahulu mengganggunya dan memaksanya keluar. Kita akan menggantung 16 pengemis tongkat merah besok siang di alun-alun. Ampun, Tuan Resi. Di luar ada 2 orang tamu yang ingin bertemu dengan Tuan Legawa. Oh, itu pasti guruku Tuan Resi. Mereka telah datang. Bagus. Bagus sekali. Kebetulan aku ingin sekali bertemu dengannya. Suruh mereka masuk. Baik, Tuanku. Akan segera hamba sampaikan pada mereka. Kedua orang itu datang pada saat yang tepat. Dan mudah-mudahan saja mereka berdua tidaklah mengecewakan diriku. Oh, itu mereka datang. Dari balik pintu serambi Resi Amista, terlihat 2 orang laki-laki berusia di atas 70 tahun mendatangi mereka dengan wajah yang dingin dan kaku. Ki Legawa tertegun melihat sikap kedua orang gurunya. Demikian pula dengan Resi Amista, mengerutkan kening melihat sikap tamunya yang datang di hadapannya tanpa memberikan hormat dan sembah. Itu 2 orang gurumu datang. Mereka datang pada saat yang tepat. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengecewakan aku. Guru, engkau datang pada saat yang tepat. Ini adalah Tuan Amista, penguasa Karangsedana. Ini penguasa Karangsedana. Mengapa aku tidak melihat ada mahkota di kepalanya? Jangan berolok-olok, Legawa. Katakan saja, siapa sesungguhnya laki-laki ini? Dia memang benar penguasa Karangsedana, Guru. Bahkan penguasa 5 negara di sekitar Pasundan ini. Dan untuk masing-masing kerajaan, kekuasaannya diserahkan pada orang lain untuk mewakilinya. Aku melihat dari sikap Tuan berdua adalah hendak mencari perkara. Dengarlah. Aku mengundang Tuan baik-baik. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Tuan akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih bernilai dari pekerjaan yang nanti kalian lakukan. Baiklah. Lalu apakah yang harus kami lakukan? Seperti yang dikatakan dalam surat undangan, bahwa untuk mengamankan daerah ini dari ancaman para pengacau. Aneh. Tetapi kami tidak melihat adanya kekacauan di sekitar kota raja. Ya, hanya keributan kecil. Dan itu pun asalnya dari prajurit Karangsedana sendiri. Pengejaran terhadap para pengemis tongkat merah. Benar. Itulah salah satu tugas yang akan kita hadapi besok. Ataupun lusa. Aku akan menggantung mereka. Para pengacau di dalam wilayah Karangsedana. Pengemis-pengemis itu perusuh di kawasan ini? Iya. Kita akan menggantung.
dan menunggu datangnya pimpinan mereka untuk kemudian menangkapnya. Lalu, apakah sekarang aku tidak perlu menghadap pada penguasa Karangsedana ini, Prabu Purbaya? Prabu Purbaya? Oh, guru mengenal nama itu. Dari manakah guru mendapat tahu penguasa Karangsedana ini bernama Prabu Purbaya? Prabu Purbaya sudah lama sekali menyerahkan kekuasaannya pada Raka Parumpang, dan ia kini telah lenyap entah kemana. Janganlah sebut namanya lagi di sini. Baiklah, aku tidak akan menyebut namanya lagi di sini. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, Tuan Amista. Kedatanganku kemari adalah untuk menyeret pulang muridku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa guru tiba-tiba saja bersikap seperti ini? Pulang. Hanya itu yang kami minta darimu, Legawa. Kembali ke pertapaan. Tidak, aku tidak akan kembali ke pertapaan. Aku tidak akan kembali ke tempat sunyi seperti itu. Di sini adalah duniaku. Di sini adalah tempatku. Guru tidak bisa memerintah aku seperti itu. Apakah kau ingin aku membuat malu dirimu di sini? Cukup. Semula kami menganggap kalian adalah tamu kami. Tapi semakin lama sikap kalian semakin menjemukan. Karena itu, saat ini sekalipun kalian pamit ingin kembali, aku sudah tidak lagi mengizinkan. Berlututlah. Berlutut. Dan mohonlah maaf padaku. Ayo berlutut. Gila, kekuatan apa ini? Lututku. Lututku gemetar. Rasanya aku tidak tahan lagi untuk tetap berdiri. Aku harus menguasai kekuatan hitam ini. Danyang mengeluarkan suara yang amat keras, berusaha menguak lepas dari kekuatan hitam Resi Amista yang mencekamnya. Dan sesaat setelah ia berhasil lepas, pukulan lingkaran angin maut mendenging menerpa Resi Amista yang masih memusatkan pikirannya pada kekuatan hitamnya. Guru, jangan! Rupanya hanya sekian saja kehebatannya. Keributan di serambi istana membuat para pengawal dalang dan para prajurit penjaga yang berada di sekitar tempat itu berdatangan dan mengepung tempat tersebut. Tunggu. Jangan ada yang bertindak pada mereka. Mereka adalah bagianku. Kalian tunggu dan diam saja di situ. Kalian boleh saksikan apa yang akan kuperbuat dengan mereka. Jangan salah mengira. Aku masih cukup kuat untuk membuat kalian berdua merangkak. Bagus. Kau memang hebat, Tuan Amista. Dapat menahan pukulan lingkaran angin mautku yang mempergunakan 7 bagian tenagaku. Sekalipun seluruh tenagamu, seluruh tenaga kalian tidak akan ada artinya bagi aku, Resi Amista. Aji, apakah ini Kakang Danyang Bereung? Sepertinya masih merupakan aji hitam. Entahlah. Aku tidak dapat membedakan mana bentuk asli dan juga bentuk semu di antara 5 bentuk itu. Awas, bentuk itu sudah siap untuk menyerang. Agaknya kelima bentuk ini mempunyai tenaga dan kekuatan yang tidak berbeda. Agaknya benar kata anak muda itu. Iblis ini sangat sukar kita tundukkan. Mari kita musnahkan dengan aji pamungkas dari lingkaran angin maut.
Danyang bersaudara itu mulai mempersiapkan aji pamungkas mereka karena di arena serambi kiri istana Karangsedana menjadi semakin tegang, tetapi belum kekuatan dari Danyang bersaudara yang mulai terungkap itu dibenturkan. Setan apa lagi? Bereskan pengacau itu. Biarkan aku menyelesaikan dua gurumu ini. Baik, Tuan Amista. Iya. Mau kemana kau setan pengganggu? Biarlah aku akan memberikan ajaran pada pengacau yang baru tiba ini. Ajak para penghina dan kawan-kawanmu itu untuk meringkus gurumu. Iya. Aku akan meringkus bayangan setan ini. Baru saja para tokoh dalam keraton Karangsedana menerjang Danyang bersaudara, tiba-tiba muncul sebuah bayangan hitam lain yang kembali menerjang ke tengah arena pertempuran itu. Paman berdua, tinggalkanlah tempat ini segera. Tenaga paman masih kami perlukan. Tapi legawa murid kami. Tinggalkan. Murid paman dapat diselesaikan pada saat-saat yang lain. Kami harap paman tidak mengganggu rencana yang kami susun. Baiklah. Marilah adik Danyang Keling. Kita tinggalkan tempat ini. Awas kau legawa. Aku masih akan datang untuk mengambilmu dari tempat ini dan memberikan hukuman padamu yang sepantasnya. Biarkan dia lolos. Kau tidak usah mengurus mereka. Uruslah diriku ini. Siapakah manusia bertopeng ini? Aku bagaikan kandas. Kami tidak ada waktu untuk melayani kalian semua di sini. Jangan harap kau bisa lolos dari tempat ini dengan saja. Resi Amista mengejar bayangan hitam yang membuatnya penasaran itu, melompat naik ke atas atap bangunan istana. Tetapi setibanya di atas, ia tidak menemukan buruannya. Di mana pengacau itu? Mengapa tiba-tiba saja dia menghilang? Tidak mungkin. Pastilah dia masih bersembunyi di sekitar atap ini. Resi Amista kemudian melesat turun dan kemudian naik lagi. Berkali-kali ia berputar ke setiap bagian dan sudut istana itu untuk mencari buruannya. Akan tetapi... Iblis! Apakah aku menghadapi iblis di siang hari seperti ini? Aku akan melihat seorang lagi kawannya. Pengacau itu masih berada di istana ini. Aku akan mengepungnya ramai-ramai. Mustahil jika ia dapat melepaskan diri lagi. Adik Purbaya telah meninggalkan istana ini. Aku akan segera pergi ke tempat yang telah kami tentukan. Kau tidak akan dapat lolos penanya. Serangga ia berlari. Ayo, buat tinggalan. Siapa anak banyak kalian? Serang kejadian itu kau berlari. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus segera tinggalkan tempat ini dengan Aji Halimunan dari hadapan mereka. Iblis. Pengacau itu rupanya bukanlah manusia. Dia telah menghilang dari hadapan kita. Dia juga hingga luar biasa. Legawa, kau ikut aku. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Bubarkan segera para prajurit itu, Ki Jantuk. Baik, Tuanku.
Siapakah kira-kira dua bayangan hitam tadi, Jantuk? Apakah ada hubungannya dengan dua orang gurumu? Saya tidak tahu, Tuan Resi. Sepanjang pengetahuan saya, Guru Danyang bersaudara tidak mempunyai hubungan dengan dua orang seperti tadi. Guru saya terlalu tinggi hati dan selalu menganggap diri mereka adalah yang terhebat. Dan selama saya menemani dua orang guru saya, mereka tidak pernah bercerita tentang dua orang sahabatnya yang mempunyai kepandaian seperti itu. Hah? Gila. Kedatangannya ke istanaku hari ini, apakah ada hubungannya denganku untuk selanjutnya? Apakah mungkin ia akan menjadi duri bagi kekuasaanku? Apapun yang akan terjadi, rencana kita tetap akan berjalan. Kita akan menggantung 16 orang pengemis besok di alun-alun. Tapi apakah tidak mungkin dua sosok tadi adalah iblis dalam arti yang sesungguhnya? Karena bagaimana bisa tuanku? Dia menghilang benar-benar di hadapan kita. Dan lagi seujung rambutnya pun kami tidak berhasil menyentuh tubuhnya dalam pertempuran tadi. Iya. Aku kira dia adalah iblis dalam artian yang sesungguhnya. Kau pergilah keluar, Lekawa. Aku akan beristirahat. Baiklah, tuanku. Hamba permisi. Siapakah sesungguhnya dua orang tadi? Apakah mereka itu benar-benar manusia? Tetapi bagaimana mungkin ia dapat menghilang dari hadapanku dan sekian banyak orang? Apakah itu sejenis ilmu atau aji halimunan? Setan benar. Aku tidak gentar sekalipun benar dua orang tadi berdiri di pihak lawanku. Aku tidak gentar. Resi Amista tidak akan mungkin dapat dikalahkannya. Dengan aji rawa rontek tidak akan satu kekuatan pun yang akan dapat mengalahkan aku. Tidak akan ada satu kekuatan pun yang dapat membunuh aku. Besok hukuman itu akan tetap aku laksanakan di alun-alun. Buka pintunya. Ini aku datang, Bu. Iya, sebentar, Tak. Jangan keras-keras ketuknya. Lama sekali engkau membukanya, Bu. Aku kan berada di dapur, Pak. Aku mendengar engkau mengetuk pintu. Tetapi aku masih harus mengangkat sayur yang sudah mendidih dan mulai tumpah ke perapian kita. Apalagi itu yang kau bawa? Aku ke rumah si Pandu. Pandu siapa, Pak? Untuk apa engkau ke sana? Kamu ini bagaimana, Bu? Pandu siapa? Dan lagi melihat ayam ini. Masakan engkau masih juga bertanya Pandu siapa, Bu? Ya, Pandu itu pedagang ayam. Aku ke rumahnya membeli 2 ayam untuk tambahan masakan kita malam ini, Bu. Kau ingin aku memasaknya sekarang? Bukankah kita sudah menyiapkan ikan bakar, sayur santan, dan juga lalapan rebus? Tetapi tidak ada salahnya jika kita menambah dengan ayam goreng
atau ayam bakar. Dua anak muda itu sudah terlalu banyak memberikan uang pada kita, Bu. Dan segala yang kita sediakan ini, serta 2 potong pakaian yang kita belikan, masih belum ada artinya dengan uang yang diberikan pada kita. 2 keping uang emas, Bu, serta beberapa keping uang perak. Ini lihat, Bu. 2 keping uang perak ini pun tidak akan habis. Kita pergunakan untuk makan besar selama beberapa hari bersama 2 tetangga kita. Apalagi ini, Bu. Ini uang emas ini, Bu. Sudahlah, cepat masak saja ayam ini. Dan biarlah aku akan memotong ayam ini dan membersihkan bulunya. Oh ya, di mana dia sekarang, Bu? Sudah kembali? Sudah sejak tadi. Sejak kau keluar dari rumah ini. Ada apa, Pak? Bu? Saya mendengar Bapak dan Ibu sibuk sekali. Sudahlah, tidak perlu repot-repot. Kami hanya beristirahat semalaman saja di rumah Bapak dan Ibu. Ini, Nak. Bapak baru saja membeli 2 ekor ayam untuk menambah lauk malam ini. Aduh, kenapa jadi seperti itu? Sudahlah, Bu. Tidak usah ayam itu dipotong. Biarkan saja. Kami dapat makan seadanya, walaupun itu hanya sekedar nasi putih saja. Bahkan singkong ataupun ubi dapat kami jadikan pengisi perut kami. Nah, apa itu, Pak? Bukankah aku sudah katakan, makanan yang kami sediakan sudah lebih dari cukup. Kami mengambil 6 ekor ikan emas yang cukup besar. Sayur santan kami buat untuk makan malam ini. Bahkan lalap dan telur rebus juga sudah tersedia. Aduh, itu juga sudah banyak sekali. Apakah sudah siap makanan itu? Sudah, Nona. Dan sebentar lagi akan kami siapkan di balai-balai itu. Apakah teman Nona sedang tidur? Oh, tidak, Bu. Dia sedang bersemedi. Jika begitu, saya akan membangunkannya. Perut ini sudah lapar sekali. Baiklah, jika begitu, Ibu siapkan segera, ya. Tadi apa kata Nona itu? Sedang apa anak muda temannya itu? Semedi? Iya, semedi. Apa itu semedi itu, Bu? Semedi? Semedi itu adalah semacam olah kejiwaan pada yang agung. Suatu sikap dari kalangan Satria dan Brahma. Jika begitu, tentu anak muda itu pastilah seorang pendekar, ya, Bu, ya? Iya. Tidak. Nah, lalu apa maksudnya tadi sore minta kita mencarikan pakaian hitam? Untuk apa pakaian itu, Bu, ya? Sudahlah. Jangan mengajak aku bicara saja. Bukannya membantu, malah mengganggu. Uang kamu terima, tapi curiga jalan terus. Dasar kakek-kakek tidak tahu diri. Itu, apa lagi? Kenapa ayam itu kau bawa ke dapur sini? Cepat, ikat di belakang saja. Nah, lihat itu. Dia membuang kotoran di sini. Bawa cepat ke sana, Kek. Baik, Bu, baik. Sudah siap semuanya. Sekarang aku akan mengetuk pintu kamar mereka.
Siapa lagi itu? Kok gila amat mengetuk pintunya? Si kakek gila apa ini? Tunggu. Kok kayak itu, Pak? Lah, kok aku yang disalahkan? Aku ada di belakang. Habis. Siapa tamu gila ini? Biar aku saja yang melihatnya. Kebetulan si Pati ini ada di pinggangku. Pak, mau apa kau pakai cabut golok segala? Aku ingin menumpang tidur. Goblok, gendang, benar-benar tamu tidak tahu diuntung. Pak, masukkan golokmu itu. Mau apa engkau? Di tengah-tengah kecemasan melanda diri kakek dan nenek tua itu, Raden Purbaya yang tengah beristirahat di dalam kamar bersama Cempaka keluar menjenguk ribut-ribut yang terjadi di ruang tengah pondok tempatnya menginap. Ada apakah, Pak? Ini. Nah, itu. Dengan Tuan, ada tamu gila yang tidak kami undang. Bukakan pintu. Aku ingin bermalam. Apakah di rumah ini tidak ada penghuninya? Bukakanlah pintu itu, Pak. Tapi sarungkan dulu golok itu. Baik. Kenapa lama sekali membukanya? Aku Barung ingin menumpang tidur malam ini. Di luar nyamuk-nyamuk kebun menggangguku. Apa ini? Rupanya kalian tengah bersiap-siap untuk makan malam. Kebetulan sekali aku juga merasa lapar. Tunggu! Jangan sentuh dahulu makanan itu. Kenapa? Apakah aku tidak boleh mendapatkan bagian makanan ini? Tuan, siapakah Tuan ini sebenarnya? Seorang tamu? Jika Tuan memang seorang tamu, bersikaplah sebagaimana seorang tamu yang baik. Jika Tuan ingin memohon tumpangan menginap ataupun makan, katakanlah itu secara baik-baik. Saya kira Tuan bukanlah seorang perampok gila yang nyasar ke pondok ini. Iya. Aku bukanlah seorang perampok gila yang nyasar kemarin. Tapi sikapmu hebat sekali, Nona cantik. Bagaimana aku harus menyebutnya? Engkau ini Nona ataukah Nyonya? Mungkin engkau bersama dengan anak muda itu adalah pasangan suami istri. Jika begitu, kau juga harus menjaga sikapmu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jika kau salah bertindak dan bertemu dengan perampok gila? Sikapmu itu akan menjadi bumerang. Bukankah sayang sekali? Padahal kalian baru saja menikah. Sudahlah. Jangan panjang-panjang mengoceh. Sekarang kau boleh bicara langsung saja dengan pemilik pondok ini dan katakan maksudmu secara baik-baik. Apakah mereka akan mengizinkan? Jika saja engkau ini adalah seorang anggota dari keluarga ini, keluarga pondok ini, aku tidak akan tersinggung, Nona. Tetapi engkau yang juga seorang tamu bisa bersikap seperti ini. Benar-benar aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana, Bu? Pak, apakah kalian bisa menerima laki-laki ini untuk menginap dan makan di sini? Itu semuanya adalah terserah Nona. Semua ini kami sediakan untuk kalian berdua. Dan uangnya pun Nona yang memberi. Baiklah. Jika begitu, saya yang memutuskan saja. Silakan duduk, Tuan. Dan mari kita makan bersama-sama. Ini baru sikap yang bijaksana. Baiklah. Mengingat sikap dari suamimu ini, aku menyudahi saja semua ganjalan hatiku. Ayolah, Kak. Naiklah kau ke tengah balai-balai itu. Mari, Pak, Bu. Balai-balai ini cukup besar. Kita makan bersama-sama. Biarlah kami sudah makan tadi. Kalian makan sajalah. Kami berdua akan menunggu di belakang. Silakan, Tuan. Perut sudah terisi penuh. Sebentar lagi mataku ini pasti akan terpejam. Aku akan bermalam di sini. Hai, kakak, nenek, marilah sebentar.
Ada apa, Tuan? Dengar, aku akan menginap malam ini di rumahmu. Nah, ini, aku berikan padamu uang. Terimalah. Uang itu lebih dari cukup untuk membayar kamar di sebuah penginapan. Tapi kami tidak lagi mempunyai kamar. Rumah ini hanya mempunyai sebuah kamar yang besar dan sebuah lagi kamar yang kecil, Tuan. Nah, berikanlah padaku kamar yang besar untuk semalam. Oh, tidak bisa, Tuan. Kamar itu sudah ditempati oleh 2 tamu kami yang pertama. Jika Tuan ingin menginap, mungkin mereka tidak keberatan hanya di balai-balai ini. Di balai-balai ini? Aku Ki Barung. Kau suruh tidur di balai-balai ini? Benar-benar keterlaluan. Seharusnya kalian penduduk Karangsedana berterima kasih padaku ini yang baru datang untuk... Hei! Buka! Buka pintu ini! Kami prajurit Karangsedana hendak melakukan pemeriksaan. Loh, Pak? Kalian semua masuk saja ke dalam kamar. Biar aku yang akan menyelesaikan mereka. Aku telah membunuh salah seorang dari kawan mereka. Masuklah. Cempaka segera saja mengamit Raden Purbaya untuk masuk ke dalam kamar. Demikian juga dengan kakek dan nenek pemilik pondok itu masuk ke dalam kamarnya dengan tubuh yang gemetaran. Sedangkan Ki Barung laki-laki kasar dengan tubuh yang tinggi besar menuju pintu yang semakin keras diketuk para prajurit Karangsedana. Tunggu! Selamat bertemu lagi. Akhirnya dapat juga kami temukan jejakmu, pengacau. Hari ini jangan harap kau dapat lolos dari kepungan kami. Ini dia pengacau itu, Tuan Legawa. Sungguh berani. Karangsedana yang kali ini bukanlah yang dahulu. Kau tidak dapat berbuat dan bertingkah sekehendak hatimu. Kepung tempat ini Kisalaka. Aku tidak ingin laki-laki ini mempergunakan kegelapan malam untuk lari menyelamatkan diri. Oi, menyebar! Ayo! Kepung tempat ini dapat aman! Ayo! Pengacau dan penghuni tempat kita tidak boleh lolos! Dan tidak boleh kita lewatkan! Mundurlah sedikit. Mundurlah. Jangan sampai perkelahian kita merusak pondok kakek dan nenek tua. Kau tidak mengenakan pakaian prajuritan, Tuan Legawa. Agaknya engkau adalah bukan prajurit biasa. Kau pasti adalah prajurit khusus yang merupakan tokoh andalan dari Karangsedana. Antek dari Resi Asing. Nah, apapun bicaramu malam ini, kau harus kami tangkap. Dan tiang gantungan adalah bagianmu esok hari. Hah? Besok? Besok hari kematianku. Esok adalah hari Respita bulan Aspin. Hari baik sekali. Hari baik jika aku mati besok. Aku rela mati pada bulan dan hari yang suci itu. Tetapi tentu saja kematianku harus diiringi dengan kematianmu dan juga kematian Resi Asing itu. Setan! Mampus kau pengacau gila! Kau hebat sekali, Tuan Legawa. Berapakah bayaran orang sepertimu 1 bulannya? Lah, hampir saja kau membunuhku dengan serangan ganasmu. Bukankah ini baru hari Buddha? Respita baru esok hari. Kenapa kau sudah ingin membunuhku sekarang? Enggak, jangan banyak bicara. Sebentar lagi kau akan kuringkus, hidup atau mati. Gila, hebat sekali kepandaian lawanku ini. Mau lari kemana kau? Kau tidak akan dapat lolos lagi dari tanganku malam ini juga. Bagaimana engkau ini? Katanya besok hari adalah kematian. Mampus kau pengacau gila. Ayo, mengocehlah lagi. Sebelum kau mampus, aku tidak bisa menunggu dan melihatmu hingga besok pagi. Hari ini juga,
Aku akan melenyapkanmu. Tunggu dulu. Apa lagi yang ingin kau katakan? Sebelum aku mati, aku ingin memberikan sisa uangku ini, beberapa keping uang perak pada pemilik pondok ini. Ya, kakek dan nenek tua itu. Setan. Nyawa sudah diambang pintu. Kau masih juga hendak berkurang. Ki Legawa yang menjadi geram dengan tingkah Ki Barung segera saja mengangkat tangannya dan kemudian menghamburkan serangan yang sangat dahsyat. Ki Barung, laki-laki kasar, kelihatan sudah mulai pasrah. Sedikitpun ia tidak berusaha menghindarkan serangan maut itu. Sambil tersenyum, ia menunggu datangnya serangan itu. Akan tetapi... Engkau lagi rupanya iblis. Siapa engkau ini sesungguhnya? Siapakah aku? Engkau tidak perlu tahu. Aku datang hanya ingin mengusik tahta Karangsedana yang kini tengah dikuasai oleh resi asing itu. Wah, pengecut. Jika kau memang seorang yang berani, bersikap kesatria dan bertanggung jawab, bukalah cadar hitammu itu dan datanglah kembali ke istana Karangsedana. Tuan Amista menunggu kedatanganmu. Paman pergilah. Tinggalkan tempat ini. Biar saya yang akan menjaganya. Menjaga antek-antek resi asing itu. Bersiaplah kalian semua. Jangan biarkan dua pengacau itu melarikan diri. Serang dan gempur mereka dengan anak panah. Benar-benar kalian sendiri yang mencari mati. Tempat ini cukup gelap untuk dapat melihat gerakan setiap serangan licik mereka. Tidak ada jalan lain lagi. Aku akan melemparnya dengan kekuatan saktiku. Cepatlah paman tinggalkan tempat ini. Sebaiknya paman tidak kembali lagi kemari. Baiklah, terima kasih Tuan Penolong. Selamat tinggal. Setan ini benar-benar tidak dapat kuhadapi sendiri. Tuan Ratu sendiri mendapat kesulitan. Kesulitan menghadapi. Baik. Kau menang lagi pengecut cadar hitam. Tapi satu saat, pimpinan kami Resi Amis akan menghancurkan dirimu berikut kesombonganmu dengan Aji Rawa Rontek. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Bagaimana Adik Purbaya? Apakah kita tinggalkan saja tempat ini atau kita tetap bermalam di sini? Kita bermalam di sini saja. Aku kira prajurit itu tidak akan kembali ke tempat ini karena ia mengira tidak akan mendapat apapun di pondok ini. Buruannya Ki Barung telah pergi entah kemana. Ternyata Ki Barung adalah salah satu tokoh undangan dari Ki Parangpungkur untuk menentang kekuatan Resi Amista di Karangsedana ini. Sudahlah, sebaiknya kita tidur saja. Ya, baiklah. Tetapi saya harap kau juga dapat tidur Adik Purbaya. Jangan lagi pikirkan Aji Banyu Agung itu untuk sementara. Baiklah. Kau tidurlah di balai-balai itu. Biar aku bersemedi di bangku ini. Tidak. Tidak mungkin begitu. Engkau yang harus tidur di balai-balai itu, biar saya yang di bangku itu. Apakah kita akan ribut kembali? Tetapi bagaimana mungkin saya tidur di balai-balai itu dan Tuan justru tidur hanya bersemedi di bangku itu? Iya, kita tidak usah bertengkar. Balai-balai ini cukup besar untuk tidur 2 orang. Jika engkau tidak keberatan? Ya, silakan. Malam semakin larut. 2 remaja yang teramat letih bergulat dengan bahaya sejak dari lautan sekitar wilayah Cina hingga tiba di tanah Pasundan tak dapat lagi menahan kantuknya. Mereka pulas terlena oleh kesunyian musik malam hari serta semilir udara sejuk di kaki Gunung Ciremai.
malam lelapnya, sepasang remaja itu bermimpi. Mereka merasakan tubuh mereka melayang bersama-sama ke tempat yang jauh, ke tempat yang tidak dikenalnya, tempat yang indah dan mempesona, tempat yang dipenuhi oleh bunga-bunga yang harum, telaga dan sungai yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata keindahannya. Hei, tempat apakah ini, Adik Purbaya? Begitu indahnya. Wah, aku suka sekali tempat ini. Hai, lihatlah itu, Adik Purbaya. Burung-burung berkicau di atas dedahanan yang rendah. Dan, hei, lihat itu. Agaknya semua burung yang ada di sini semua berpasangan. Iya, indah sekali. Lihat itu, di sebelah sana. Di pinggir telaga, ada dua orang yang tengah duduk berdampingan. Kita ke sana. Oh, jangan ganggu mereka, Adik Purbaya. Mereka adalah sepasang kekasih yang tengah memadu kasih. Dan, hei, itu juga di sana. Lihatlah, ada sepasang kekasih lainnya. Wah, itu lagi. Hei, lihat, di sana juga ada, Adik Purbaya. Tempat apakah ini? Banyak sekali pasangan remaja yang tengah memadu kasih. Wajah mereka nampak begitu ceria, begitu bergembira. Tidak hanya laki-laki dan wanita, tetapi juga burung-burung saling berpasangan. Kemudian kedua remaja itu kembali merasakan tubuhnya melayang jauh ke tengah daratan yang indah, daratan yang bagaikan nirwana. Mereka melayang terus sampai akhirnya mereka sampai ke sebuah istana kecil. Kukira sebaiknya kita masuk saja ke dalam istana itu. Kita coba lihat apalagi yang kita temukan di sana. Anak tangga ini dipenuhi oleh aneka macam bunga yang berserakan. Harumnya tempat ini bagaikan istana dewa. Ayolah, kita terus saja naik ke atas. Sepertinya istana indah ini tidak berpenghuni. Coba, kau bukalah pintunya, Adik Purbaya. Baik, Kak. Oh, Adik Purbaya, lihatlah itu. Lihatlah itu. Bukankah di sana lelaki agung yang bersemayam di dalam tubuhmu? Oh, Sang Hyang Wisnu. Dan itu, bukankah wanita agung yang bersemayam di dalam tubuhmu, Kak? Ya, Nyai Pohaci. Oh, apa yang terjadi dengan mereka, Adik Purbaya? Entahlah, aku juga tidak mengerti mengapa tubuh Hyang Wisnu terikat dengan bunga, dan agaknya ia sedikit pun tidak berdaya untuk bergerak melepaskan diri. Iya, begitu juga Nyai Pohaci. Tubuhnya terikat dengan bunga, dan ia juga tidak kuasa melepaskan dirinya. Mereka terikat saling terpisah. Iya, betapa menyedihkan mereka terpisah. Sementara di sekeliling mereka, semua makhluk saling memadu cinta. Aku akan menolong melepaskan ikatan itu. Ya, kita harus menolongnya. Kau melepaskan ikatan bunga yang membuat Hyang Wisnu tidak berdaya, dan aku akan melepaskan ikatannya itu Haji. Dengan tanpa ragu-ragu, mereka kemudian melepaskan ikatan Hyang Wisnu dan Nyai Pohaci. Setelah terbebas dari ikatan bunga yang membelenggunya, Hyang Wisnu mendekati Nyai Pohaci. Mereka pun saling pandang penuh arti. Sementara itu, Raden Purbaya dan Cempaka yang telah merasa puas dan bahagia telah menolong mereka, saling genggam dengan mesranya. Seketika itu juga, Hyang Wisnu merangkul Nyai Pohaci dan kemudian terbang melayang sambil melambai-lambaikan tangannya tanda terima kasih. Semoga cintamu kekal dan abadi. Selamanya.
lepaskan tanganku, Adik Purbaya. Apa yang telah terjadi? Kita bermimpi. Oh, iya, agaknya kita telah bermimpi hal yang sama. Oh, apa arti semua dari mimpi itu, Adik Purbaya? Mungkin mereka tengah menantikan uluran tangan serta bantuan dari kita. Oh, apa maksudmu, Adik Purbaya? Kukira kau sudah mengerti. Kakek Mamangkuraya telah menjelaskan segalanya pada kita. Paduan cinta kita adalah juga merupakan paduan cintanya, cinta mereka. Oh, jadi agar mereka bahagia, kita harus selalu bersama-sama. Juga karena mereka, tapi karena diri kita. Oh, iya, kita akan Raden Purbaya segera saja menyambar tangan Cempaka, menggenggamnya erat-erat dan mesra. Kemudian Cempaka pun membalasnya dengan hangat. Keesokan harinya, banyak sekali penjagaan di gerbang kota raja ini, Adik Purbaya. Apakah mereka akan mengenali kita, Kak? Mereka adalah prajurit Karangsedana, prajurit-prajuritku. Dengan pakaian jelek seperti ini, dan dengan topi caping yang lebar, dan berjalan dengan sedikit menunduk, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa engkau adalah junjungan mereka, Prabu Purbaya. Untung rambutmu yang indah itu kau gelung dan masukkan ke dalam topi. Jika tidak, pasti akan menarik perhatian laki-laki yang di sudut sana itu. Oh, itu Ki Legawa. Agaknya ia tengah meronda, duduk di atas kudanya dengan dada tengadah. Lihat itu, agaknya mereka sedang memberikan laporan pada Ki Legawa yang memimpin perondaan. Ayo, kita lanjutkan saja perjalanan kita ke Kuil Siwa Agung. Kita harus segera bertemu dengan Aki Parangpungkur. Tunggu dulu, Adik Purbaya. Aku ingin tahu apa yang dilaporkan oleh prajurit yang baru datang itu. Telingaku sedikit dapat menangkap bahwa mereka tadi menyebut-nyebut nama Kuil Siwa Agung. Jika begitu, kita coba gelar aji 4 arah pembeda gerak. Kita harus tahu lebih banyak apa yang mereka bicarakan. Percuma, Adik Purbaya. Lihatlah itu. Mereka sudah siap untuk berangkat. Kita ikuti mereka. Ayo. Kita dapat membuat para peronda curiga dengan berlari-lari seperti ini. Sebaiknya kita ikuti dengan Aji Halimunan. Kita cari tempat untuk menerapkan aji itu. Di tempat ini akan dapat menimbulkan kegemparan jika ada yang melihat kita tiba-tiba saja lenyap dari pandangan mata. Mari ke sudut sana sebelum kuda-kuda itu semakin menjauh. dengan ajian Halimunan, Raden Purbaya mengikuti rombongan Ki Legawa bersama-sama dengan Cempaka. Kalian semua tunggulah di sini. Biar aku yang masuk melapor pada Tuan Resi Amista. Hup. Ada apa engkau berteriak-teriak? Seorang pengawal hamba melihat hadirnya beberapa orang yang mencurigakan di sekitar Kuil Siwa Agung sebelah barat kota raja.
Hamba yakin di dalam kuil Siwa Agung saat ini telah berkumpul beberapa tokoh dari dunia kependekaran. Aku yakin ini semua adalah perbuatan si pengemis usil. Biarkan saja. Kalian tidak usah mengganggu mereka. Biarkan nanti pada saatnya mereka semua pasti akan berkumpul di alun-alun. Biarlah siasat mereka yang secara sembunyi-sembunyi datangnya akan kuhadapi juga dengan siasat sembunyi-sembunyi. Siasat sembunyi-sembunyi? Apakah maksud Tuan Resi? Aku telah menarik belasan tenaga dari berbagai tempat dan juga beberapa tokoh dari kerajaan-kerajaan tetangga yang berada di bawah kekuasaan kita telah kutarik kemari. Tetapi Tuan Resi, apakah para tokoh dan perwira-perwira dari kerajaan tetangga itu dapat dipercaya? Apa maksudmu, Legawa? Mereka pada dasarnya bukanlah pengikut tuanku. Mereka adalah kaum kesatria yang tunduk karena berhasil tuanku kalahkan. Hamba khawatir pada suatu saat mereka akan menjadi duri dalam setiap gerakan kita. Jangan khawatir. Aku justru akan lebih dahulu mengumpan mereka menghadapi para pendekar yang akan kita hadapi. Marilah masuk. Kau akan kuperkenalkan dengan mereka, Legawa. Nah, itu mereka. Mereka baru saja tiba beberapa saat setelah engkau memimpin perondaan. Oh, bangkitlah kalian semua. Aku akan memperkenalkan pembantu utamaku di Istana Karangsedana. Dia adalah Legawa. Legawa bersama dengan 5 orang tokoh lainnya di istana ini membantu para prajurit dan dalam menciptakan perdamaian. Ya, senang sekali berkenalan dengan sesama rekan kelompok dari Tuan Resi. Ya, nama saya adalah Rangkut. Saya membantu Tuan Resi di Istana Kencana Wungu. Mengingat waktu yang semakin sempit, sebaiknya biarlah aku saja yang memperkenalkan kalian. Lihatlah, itu mereka kebetulan sekali duduk berjajar. Mereka adalah pembantu dari 5 negara bawahan Karangsedana. Mereka adalah Ki Pangkut, Patingkali, Jagal Bandung, Kampil, Kalasoka. Mereka berlima datang dengan membawa beberapa pembantu, yaitu perwira-perwira yang gagah dari kerajaannya. Nah, sekarang dengarlah. Tugas kalian saat ini adalah menyamar seperti rakyat biasa, membaur di tengah keramaian di alun-alun. Ya, kami mengerti, Tuan. Mengamati jika saja ada orang-orang dari Parangpungkur atau tokoh lainnya yang akan membebaskan anggota tongkat merah itu. Iya. Tetapi, bilakah kami harus bertindak? Dan siapakah yang kelak memberikan tanda atau perintah? Ki Legawa akan memberikan perintah jika ia pun merasa pasti sasaran sudah di hadapan kalian semua. Ingat, kau pun harus melepaskan segala yang dapat menimbulkan kecurigaan. Sembunyikan senjata kalian di balik baju kalian masing-masing. Mengerti? Mengerti. Bagus. Jika begitu, bersiaplah dan segeralah berangkat. Tanpa setahu mereka, seluruh pembicaraan mereka di dalam pondokan kecil Resi Amista itu didengar oleh Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah menerapkan Aji Halimunan. Kita harus segera memberitahukan pada kakek Parangpungkur akan adanya rencana busuk dari Resi Amista ini. Ya, kita akan memberitahukan segera. Tapi sebaiknya kita masuk dan melihat keadaan Paman Raka Parumpang. Apa yang telah terjadi dengannya. Iya, asalkan tidak terlalu lama, Adik Purbaya. Aku mengerti. Marilah.
Dengan tanpa diketahui seorang pun, Raden Purbaya dan Cempaka menuju ke bagian utama istana Karangsedana di tempat mana Raka Parumpang bertempat tinggal. Lihat itu adik Purbaya. Paman Raka Parumpang sedang duduk di muka kamarnya. Ya, agaknya paman tidak kurang suatu apapun. Hei, itu Ibunda Ratih Pudakwangi, ibunda dari adik Paramita. Mengapa ia berada di dalam kamar paman Raka Parumpang? Apakah mereka telah menikah? Iya, aku kira pasti begitu. Sudahlah, kita harus segera ke kuil Siwa Agung. Keadaan mereka tidaklah terlalu memprihatinkan. Resi Amista dengan kekuatannya telah menekan paman Raka Parumpang. Kita pergi saja segera ke kuil Siwa Agung. Sementara itu pada saat yang hampir bersamaan di kuil Siwa Agung, belasan tokoh dari berbagai perguruan tengah berkumpul membicarakan masalah angkara murka dari Resi Amista. Dan di antara mereka terdapat Ki Parangpungkur dan yang bersaudara Ki Barung serta belasan tokoh lainnya. Sayang sekali pada saat ini Anting Wulan dan Raden Sagapawaguna tidak hadir. Tetapi dalam suratnya yang aku terima ini, dia menyatakan akan segera datang kemari. Pada saat ini keadaan kandungannya yang mulai membesar, kerap mengganggu keadaan dirinya. Sedangkan Raden Setakeling dan Sariti tidak berhasil dihubungi oleh anggota-anggotaku. Kukira ketidakhadiran beberapa undangan Tuan Pungkur itu tidak usah menjadikan kita resah. Kita 19 tokoh utama, masakan takut menghadapi Resi Amista dengan para antek-anteknya? Ya, benar. Engkau benar, Ki Barung. Kita tidak perlu takut pada mereka. Selama kita berpijak di atas kebenaran, tidak ada hal apapun yang menjadikan kita gentar. Tetapi Resi Amista, kepandaian itu sangatlah tinggi. Tidak ada seorang pun di antara kita di sini yang akan dapat menghadapinya. Oh, iya. Benar kata-kata Tuan Pungkur. Aku sudah pernah merasakan sendiri bagaimana hebatnya kepandaian Resi Asing itu. Tetapi jika kita menghadapinya bersama-sama, masa akan tidak dapat kita lumpuhkan. Ya. Jika saja itu terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin itu benar. Tetapi saat ini keadaannya sudah lain sekali. Resi Amista telah menguasai Aji Rawarontek. Ya, Rawarontek. Dengan aji tersebut, Resi Amista seakan-akan berubah menjadi iblis neraka yang tidak dapat kita hancurkan, tidak dapat kita bunuh. Tetapi apakah tidak mungkin kita membunuhnya jika kita memenggal kepalanya dan kita kuburkan di tempat yang berbeda? Ya. Aku kira itu adalah satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan. Siapa lagi itu yang datang? Apakah salah seorang dari yang kita tunggu? Ya, masuk. Ampun Bapak Ketua, Tuanku Prabu Purbaya dan Tuan Putri Cempaka berada di luar. Prabu Purbaya. Prabu Purbaya. Oh iya. Baiklah. Aku akan segera keluar menyambutnya. Ki Parangpungkur segera bergegas keluar. Sementara itu seluruh tokoh undangan memandang ke arah pintu dengan wajah yang mulai dirambati oleh harapan. Tidak beberapa lama kemudian, dari balik pintu itu muncul Raden Purbaya bersama dengan Cempaka. Salam hormat kami pada yang mulia Tuanku Purbaya. Terima kasih paman-paman sekalian. Terima kasih kakek Pungkur. Aku tahu pertemuan kalian hari ini, hari yang baik ini, semata-mata adalah untuk menggulingkan kekuasaan Resi Amista dari Karangsedana. Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih. Seluruh hadirin menunduk,
mendengarkan Prabu Purbaya yang mulai angkat bicara. Sementara itu beberapa orang di antara mereka, yaitu Ki Barung dan Danyang bersaudara, terpukau memandang dua orang muda di hadapannya yang sesungguhnya telah dikenalnya. Oh, ternyata dua muda-mudi yang kutemui di jalan desa kemarin adalah Gusti Prabu bersama dengan Tuan Putri Cempaka. Benar-benar aku ini pantas untuk mendapat hukuman mati. Oh, dia yang telah aku kasari tadi malam adalah junjunganku. Tetapi kenapa dia tidak menjadi marah? Kenapa justru dia menolongku? Oh, benar-benar beliau adalah seorang raja yang bijaksana, seorang yang arif. Akan tetapi, untuk dapat mengatasi Resi Amista, kita harus benar-benar mencari cara dan jalan yang tepat untuk dapat mengalahkannya. Hamba mengerti akan kehebatan Resi Amista. Tetapi jika tuanku telah hadir kembali, tidak ada lagi yang menjadikan kami khawatir. Benar. Kami semuanya menjadi sangat yakin bahwa Resi Amista akan dapat kita hancurkan. Ya, mereka semua benar, Tuanku Purbaya. Tuanku bisa membuktikannya nanti. Jika Resi Amista melihat kehadiran tuanku, mereka tentu akan berpikir banyak untuk tetap bercokol di istana itu. Tetapi yang hamba inginkan saat ini adalah musnahnya Resi asing itu. Sudah cukup banyak penderitaan yang dibuatnya. Oh ya, apakah tuanku sudah mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di Padepokan Gua Larang? Tidak, Kek. Peristiwa apakah itu? Apa yang telah terjadi di sana, Kek? Sebaiknya nanti saja hamba ceritakan, Gusti. Hamba tidak sanggup untuk mengungkapkan hal itu saat ini. Maafkan hamba, tuanku. Oh, ada apakah sesungguhnya, Kek? Katakan saja, aku kira Tuanku Purbaya akan sanggup mendengarkan berita itu. Ya, Kek, katakanlah. Apakah yang sebenarnya telah terjadi di Padepokan Gua Larang? Saat itu, kami kira tuanku masih berada di Padepokan. Ketika tiba-tiba saja terjadi kekacauan. Resi Amista datang memporak-porandakan Padepokan itu. Besanku, yang juga sahabatku, Wanayasa, telah gugur. Wanayasa yang tewas, Kek. Ya, untuk menutupi rasa malu karena telah membuat para tamu undangannya mendapat susah, ia tidak lagi dapat mengendalikan emosinya. Ia lalu menerjang Resi Amista tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Dan akhirnya... Lalu, di manakah saat itu kakek Mamangkuraya berada? Apakah kakek juga tidak berhasil menahan amukan Resi Amista? Ya, mungkin jika saat itu keadaannya tidak menjadi kumat, ia dapat menahan amukan Resi Amista. Lalu, apakah yang telah terjadi dengan kakek Mamangkuraya? Apa yang telah terjadi dengan kakek? Apakah? Ya, kakekmu yang saat itu kumat kembali penyakitnya mendapat sebuah pukulan hebat dari Resi asing itu. Dan ia pun tewas beberapa saat di pinggir arena. Kurang ajar. Raden Purbaya menjadi gemetar karena menahan perasaan marahnya, menghentakkan seluruh emosinya dengan menghentakkan kaki ke lantai. Seketika itu juga kuil Siwa Agung seakan-akan tak runtuh. Nah, saudara pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Raden Purbaya dapat mengatasi kemampuan Resi Amista? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Sampai jumpa.